Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Kalau Tuhan mau, renungan oleh Romo Kardiaman Simbolon, Okar. Sahabat Cafe Rohani, kalau kita sedang sakit dan sakit itu cukup parah, tentu hal pertama yang kita inginkan dari Tuhan adalah sembuh. Hampir pasti ketika berdoa pun kita akan meminta dan memohon dengan penuh iman supaya Tuhan menyembuhkan kita dari sakit. Meminta Tuhan memulihkan dengan kuasa-Nya. Seorang kusta yang dikisahkan dalam Injil hari ini tentu juga sangat ingin sembuh dari sakit kustanya. Mengingat juga sakit kusta mendatangkan penderitaan batin yang lebih dalam karena ia harus disingkirkan dari orang banyak. Dalam situasi yang demikian, ia datang kepada Tuhan Yesus dan tersungkur di hadapannya, lalu memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Menarik apa yang dikatakan oleh si kusta ini. Meskipun ia sangat menginginkan dan mengharapkan sembuh, tapi dalam permohonannya ia tetap menyerahkan pada kemauan Tuhan. Ia tidak sedikit pun memaksakan kemauannya, sekalipun ia sangat menderita dan kesembuhan itu sangat dibutuhkannya. Lewat Injil hari ini kita diajarkan bahwa beriman berarti menyatukan kemauanku dengan kemauan Tuhan. Kita juga belajar bagaimana harusnya berdoa. Lewat perkataan si kusta ini kita mengerti bahwa doa seorang beriman tidak pernah memaksakan kehendakku, sekalipun yang kumohonkan itu sangat penting. Apapun permohonan kita sesungguhnya Tuhan pasti mau mendengar. Apapun harapan kita, Tuhan pasti mau menjawab. Asalkan kita menyerahkan semuanya pertama-tama kepada kemauan atau kehendak Tuhan, maka kita harus berani berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu di atas aku. Sebaliknya, memaksakan Tuhan melakukan keinginan dan permohonan kita adalah ciri-ciri doa yang buruk. Hal ini sekaligus menjadi pertanda bahwa kita belum sungguh beriman. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.